Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hidup setia menurut kepada-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 15 Februari tahun 2023, Agama yang Bersinar, berjudul Kelepasan dari Penderitaan dan Murkanya. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 18 ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Kristus senang mengambil bahan yang kelihatannya tidak berpengharapan, mereka yang direndahkan setan, dan melalui siapa ia bekerja, dan menjadikan mereka rakyat kasih karunia-Nya. Ia gembira melepaskan mereka dari penderitaan dan dari murka yang akan menimpa yang durhaka. Pelayan Injil halaman 443. Dunia adalah bengkel di mana melalui kerjasama manusia dan agen ilahi, Yesus membuat eksperimen melalui kasih karunia dan belas kasihan ilahinya atas hati manusia. Malaikat tercengang ketika mereka melihat perubahan karakter yang terjadi pada mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Testimonies to Minister halaman 49. Ragi kebenaran mengerjakan perubahan dalam segenap diri manusia itu. Yang keras diperhalus, yang kasar dilembutkan, yang mementingkan diri menjadi dermawan. Olehnya hal-hal yang najis disucikan, dibasuh dalam darah anak domba. Perantaraan kuasa yang memberi hidup itu membawa segala sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan jiwa dan kekuatan ke dalam persesuaian dengan kehidupan ilahi. Manusia dengan sifat manusianya turut mengambil bagian dari keilahian. Kristus dihormati dalam keunggulan dan kesempurnaan tabiat. Manakala perubahan-perubahan ini berhasil, malaikat-malaikat mengumandangkan lagu pujian, maka Allah dan Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan ilahi. Seri Membina, Jilid 5, halaman 71. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa agar kita terlepas dari penderitaan dan murka Allah, maka keperluan terbesar kita adalah ragi kebenaran. Sebab ragi kebenaran mengerjakan perubahan. Christ Object Lessons halaman 98 paragraf 3 menjelaskan. Ragi yang tersembunyi di dalam tepung bekerja tanpa terlihat untuk membawa seluruh adonan ke dalam proses ragi. Jadi, ragi kebenaran bekerja secara rahasia, diam-diam dengan mantap untuk mengubahkan jiwa. Kecenderungan alami dilunakkan dan ditundukkan. Pikiran baru, perasaan baru, motif baru ditanamkan. Standar karakter yang baru ditetapkan. Kehidupan Kristus. Pekerjaan ragi kebenaran adalah mengubahkan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Hal yang serupa dinyatakan dalam renungan hari ini. Agama yang Bersinar halaman 54 paragraf 3.
Ragi kebenaran mengerjakan perubahan dalam segenap diri manusia itu. Yang keras diperhalus, yang kasar dilembutkan, yang mementingkan diri menjadi dermawan. Karenanya penting sekali untuk memiliki ragi kebenaran, agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan bila kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dalam karakter, itulah keselamatan. Sekarang, di manakah ragi kebenaran itu bekerja di dalam hidup kita? This Day with God, halaman 48, paragraf 5 dan 6 menjelaskan. Apakah ragi kebenaran telah bekerja di dalam hatimu? Apakah itu menyerap seluruh hati, seluruh kasih sayang dengan kuasa penyuciannya? Pekerjaan pertama kita adalah dengan hati kita sendiri. Prinsip-prinsip reformasi yang benar harus dipraktekkan. Hati harus dipertobatkan dan disucikan, kalau tidak, kita tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Sementara hati kita terbagi, kita tidak akan pernah cocok untuk berguna dalam kehidupan ini atau untuk kehidupan yang akan datang. Ragi kebenaran itu bekerja di dalam hati kita, sebab pekerjaan pertama kita adalah hati kita sendiri. Hati kita harus dipertobatkan dan dikuduskan. Jika tidak, kita tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Karenanya, apakah ragi kebenaran itu? Manuskrip 14 tahun 1898 paragraf 3 menjawab. Sewaktu mereka menerima Roh Kristus, terang memancar dari mereka dengan sinar yang jelas dan berbeda. Mereka memiliki perasaan serius tentang realitas abadi. Ada pembaharuan seluruh pikiran dan hati. Sebagaimana ragi yang dimasukkan ke dalam makanan mengkamirkan seluruhnya, demikian pula ragi kebenaran, jika dimasukkan ke dalam hati, akan menyerap ke dalam dirinya semua sifat jiwa, tubuh, dan roh. Ragi kebenaran itu adalah Roh Kristus, sebab keduanya bekerja di dalam hati dan mengubahkan kita. Roh Kristus itu terang, Roh Kristus itu ragi, Roh Kristus itu garam. Ingat perkataan roh nubuat berikut ini dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas bahwa ragi kebenaran itu adalah Roh Kristus. Kemudian renungan hari ini juga menyatakan bahwa dengan menerima ragi kebenaran, kita dapat turut mengambil bagian dari keilahian. Demikian juga dengan Roh Kristus. The Review and Herald, September tanggal 20, tahun 1881, paragraf 4, menyatakan, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Karenanya ragi kebenaran dan Roh Kristus adalah sama. Keduanya mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Keduanya membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sebab memang di dalam Kristuslah kemanusiaan dan keilahian bersatu. Oleh sebab itu, agar kita terlepas dari penderitaan dan murka Allah, yang kita perlukan adalah ragi kebenaran, yaitu Roh Kristus. Tidak heran Paulus berkata, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Dengan memiliki Kristus dalam kita, itulah keselamatan. Dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 54, paragraf 3. Manakala perubahan-perubahan ini berhasil, malaikat-malaikat mengumandangkan lagu pujian, maka Allah dan Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk serupa dengan ilahi. Perubahan-perubahan itu dapat berhasil hanya jika ragi kebenaran, yaitu Roh Kristus, bekerja dalam hati kita dan hasilnya membuat Allah Bapa dan Anak-Nya beserta para malaikat bersukacita. Bapa menyelamatkan kita karena Dia berkenan kepada kita, sebab hidup Anak-Nya ada di dalam kita.
Kiranya kebenaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang ragi kebenaran yang bekerja dalam hati kami, yang mengubahkan hidup kami agar kami menjadi serupa dengan Kristus, dan kami dapat terlepas dari penderitaan dan murka Allah. Dan ragi kebenaran itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, agar oleh kehadiran roh-Mu dalam hati kami, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau dalam karakter, hingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.